Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan bencana banjir terjadi sebanyak 4 kali dalam 1 bulan di wilayah Medan, Sumatera Utara. Seperti di Kecamatan Seirampah, Deli Serdang, dan Kampung Aur, di mana banjir setinggi 50 cm hingga 3 meter merendam lebih dari 200 rumah warga. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang melanda sejumlah wilayah, termasuk yang dialami di Medan, Sumatera Utara, di mana curah hujan sempat mengakibatkan Sungai Deli dan Sungai Babura meluap dan menyebabkan bencana banjir. Banjir dengan ketinggian mulai dari 50 cm hingga 3 meter merendam ratusan rumah warga di kota Medan, Sumatera Utara. Ratusan rumah yang terendam banjir antara lain di Jalan Karya Jaya, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, di mana 795 jiwa yang terdampak banjir. Lalu di Jalan Brigjen Katamso Lingkungan 7, 8, dan 9, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Maimun, ada 145 rumah dan 1.125 jiwa yang terdampak. Dan wilayah yang terdampak berat berada di daerah Kecamatan Seirampah, di mana ada 3.296 kakak yang terdampak oleh bencana banjir. Selain dikarenakan meluapnya Sungai Deli dan Babura, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengungkapkan banjir di sejumlah wilayah kota Medan juga disebabkan karena buruknya drainase. Hal ini yang juga membuat wilayah di Medan bagian utara, seperti di Medan Belawan, kerap kali mengalami banjir rob dan merendam 15.000 rumah di wilayah tersebut. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang banjir yang melanda Medan, Sumatera Utara, apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana antisipasi dampak buruk akibat cuaca ekstrim, kita akan langsung saja berbincang bersama Bapak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi Pak Guswanto, salam sehat. Selamat pagi, Priscil. Salam sehat. Baik, Pak Guswanto, ini yang menjadi perhatian karena seluruh wilayah Indonesia ini sudah memasuki musim penghujan, kemudian juga ada ancaman cuaca ekstrim. Kita berbicara fokus terhadap kota Medan, Sumatera Utara yang bahkan di bulan ini sudah 4 kali mengalami banjir akibat cuaca ekstrim. Seperti apa sebenarnya analisis perakiraan cuacanya, Pak? Baik, kalau kita melihat analisis dari perakiraan cuaca BMKG, memang ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi bahwa di posisinya, khususnya Medan atau umumnya itu di Sumatera Utara. Kita melihat yang pertama dari posisi geografis dulu. Posisi geografis itu Sumatera Utara itu terbagi menjadi dua, yaitu sebelah barat dan yang di sebelah timur. Nah, saat ini yang menjadi fokus adalah di sebelah timur. Nah, sebelah timur inilah yang banyak dipengaruhi saat ini, yaitu adanya aktivitas lokal ya. Kita melihat bahwa sebenarnya beberapa hari yang lalu itu ada beberapa sirkulasi siklonik di utara Aceh dan ini dampaknya memberikan curah hujan kepada Sumatera Utara. Dan saat ini kalau kita melihat adanya daerah konvergensi antartropik ya, DKAT. Nah, apa itu daerah konvergensi antartropik? Daerah konvergensi antartropik itu adalah zona-zona yang memiliki suhu lebih tinggi daripada di sekitarnya. Dan kalau kita melihat dengan adanya suhu yang tinggi ini, itu mengakibatkan adanya penguapan yang lebih banyak dan ini penguapan lebih banyak sehingga ini akan turun menjadi hujan, yaitu hujan zenit atau hujan konveksi. Nah, inilah dua hal ini yang bisa menyebabkan. Tapi pengaruh yang lain itu adalah bahwa saat ini memang dipengaruhi oleh La Nina. Di samping itu kita juga melihat adanya Madden Julian Oscillation yang saat ini berada di wilayah Indonesia. Namun kita lihat kembali sebagai contoh hujan di beberapa daerah yang lalu ya, itu tanggal 7, 8 itu posisinya hujannya rata-rata di sebelah barat. Kemudian begitu 9, 10 itu rata-rata ada di sebelah timur. Dengan curah hujan misalkan kalau kita lihat kemarin ada yang jumlahnya sampai 8 mm per hari. Ya. Baik, melihat potensi tersebut sebenarnya sampai kapan nih Pak prediksi panjang waktu bahkan adanya cuaca ekstrim ini terjadi dan apakah sudah di puncaknya begitu Pak di Kota Medan sendiri? Kalau kita melihat untuk di Kota Medan sendiri itu puncaknya nanti kita melihat ya bahwa saat ini kan di Kota Medan itu
kita lihat ada beberapa faktor ya. Saat ini memang ada beberapa, kalau kita lihat tetangga sebelahnya, itu Desember Januari itu akan masuk puncaknya. Nah, demikian juga di Kota Medan, sepertinya kita melihat ada akan puncak itu di Desember Januari ya, kalau kita melihat demikian. Oke, kalau kita melihat ini wilayah Medan ini masih menjadi perhatian begitu. Bagaimana kemudian khususnya Pak, secara analisis dari BMKG wilayah mana saja kemudian yang harus diwaspadai oleh masyarakat begitu ya dan harus dipersiapkan karena memang ada cuaca ekstrim ini? Baik, kalau kita melihat ya untuk beberapa yang harus dipersiapkan, kalau untuk bicara Kota Medan ya, ini kita melihat ada beberapa Kota Medan ini kan sangat unik ya, artinya sangat unik begini. Kita melihat bahwa di sebelah sisi timur itu adalah berbatasan dengan laut ya. Nah, kemudian di sisi barat itu adalah pegunungan. Oke, kita melihat seperti itu. Nah, ada beberapa wilayah di Sumatera Utara yang saat ini menjadi perhatian, artinya daerah yang rawan banjir. Kita melihat ini adalah Kota Medan dan sekitarnya, Kota Sairampah dan sekitarnya, Tebing Tinggi dan sekitarnya, Kabupaten Serdang Bedagai, Tanjung Balai dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Asahan. Termasuk ada Kota Natal dan sekitarnya dan Kota Tanjung Pura dan sekitarnya. Ini ada 6 titik wilayah ya yang kita artinya kita suspek bahwa dia kalau ada hujan lebat itu akan terjadi banjir. Baik, berarti dari kemudian potensi yang dilihat tadi terjadi banjir karena memang di 6 wilayah tadi ya yang suspek ini harus Ya. dilakukan kemudian juga mitigasi. Apa yang kemudian dari BMKG sendiri ini bisa koordinasikan terhadap pemerintah setempat, BNPB, dan masyarakat untuk dilakukan antisipasi tersebut, Pak? Baik, untuk mitigasi itu sendiri kan ada 2 langkah ya. Mitigasi itu adalah suatu upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui yaitu yang pertama pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya ancaman daripada bencana hidrometeorologi itu sendiri. Nah, sekarang untuk yang pertama itu artinya barangkali dari si Pemda atau masyarakat sekitar itu melakukan apa ya, mengenali lingkungannya lebih jauh, bagaimana lingkungan itu dari sisi infrastruktur, apakah sudah cukup apabila bicara daya tampung dan daya dukung dari lingkungan itu apabila ada hujan yang berlebih. Kemudian dari sisi kesadaran masyarakat itu perlu dilakukan edukasi akan adanya bahaya ataupun ancaman daripada bencana hidrometeorologi. Nah, kemudian bertumpu pada 2 hal tersebut, BMKG selalu menghimbau kepada masyarakat yaitu agar tetap waspada terhadap bahaya potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tadi disampaikan banjir, banjir bandang, tanah longsor dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan juga bahwa masyarakat diharapkan tetap mengupdate informasi cuaca dari BMKG, baik itu ada melalui website, melalui call center 196 ataupun melalui info BMKG. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa agar lebih mengenali lingkungan, karena apa? Sesungguhnya mitigasi yang sesungguhnya itu adalah mengenali 2 faktor, yaitu mengenali curah hujan sebagai potensi yang nanti ancaman untuk bencana hidrometeorologi. Yang kedua itu adalah mengenali lingkungannya sendiri, itu yang sebagai mitigasi yang sesungguhnya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di samping nanti ada edukasi atau sosialisasi dari masyarakat. Dan BMKG ada OPT di sana, ada di Belawan, ada di kantor Balai Pusat, ada di Kuala Namu. Kami siap untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat karena kami beroperasi 24 jam per 7. Baik, ini yang harus diperhatikan bagaimana harus terus update informasi begitu ya Pak Gustawan, apalagi ada 6 wilayah suspek yang memang nanti terdampak cuaca ekstrim. Nah, ini yang harus diperhatikan pemirsa. Baik Pak Gustawan, terima kasih telah hadir dan memberikan informasi di Halo Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu Pak Gustawan, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Brisil, salam sehat selalu. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan, tetap bersama kami di Halo Indonesia.